Halo semuanya, selamat datang kembali di Gekas Collection. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya, karena kali ini aku mau ngerakit dua classic class sekaligus dari Blockkiss. Yang pertama ada Optimus Prime, yang kedua ada Megatron. Keduanya dari seri Transformers One ya teman-teman. Nah, sebelum kita rakit, kita telah dulu nih boxnya nih. Ini boxnya keren nih, yang classic class selalu keren kayak gini. Dia ada efek foilnya gitu ya teman-teman, kayak kartu Pokemon atau Yu-Gi-Oh gitu. Nah, ini di bagian samping kirinya, ini ada daftar aksesoris yang bakal kita dapetin dan tampilan hasil jadi kedua model kitnya. Di bagian belakang ada profil karakternya, masing-masing karakternya. Di bagian kanannya ada gambar mereka berdua lagi beserta dengan logo masing-masing kelompok. Nah, oke. Tanpa basa-basi lagi, kita unboxing dulu sebelum kita rakit. Nah, ini semua runner dari yang sebelah kiri ini runnernya Optimus Prime, sebelah kanan ini adalah runnernya Megatron. Di runner Optimus Prime, selain yang warna hitam, kita juga ada dapat yang warna ini nggak benar silver gitu ya, dia tapi ini ada metallic, mendekati silver gitu, udah agak ke kuning-kuningan, ada metallic glossnya gitu. Lalu kita juga tentunya dapat warna merah dan birunya juga. Ini merah dan biru. Ya, merah dan birunya ini masing-masing kayak ada glossy, efek glossy-nya gitu. Ya, nggak nyampe metalik kayak versi secretnya, tapi ini lebih glossy daripada yang versi Galaxy version yang biasa. Sedangkan di Megatron, kita selain dapat parts yang warna hitam, kita juga dapat parts yang warna perak dengan efek glossy-nya ini nih. Lebih peraknya, putihnya lebih berasa di yang punya Megatron daripada punya Optimus. Karena Optimus punya ini tadi sedikit agak kekuningan gitu. Dan selain itu kita juga dapat beberapa parts warna merah. Kalau yang ini sih buat matanya udah pasti. Yang ini parts warna merah, aku belum tahu buat yang mana. Mungkin buat di bagian bodinya nih. Kalau di buku manual nih. Ya, lalu kita juga dapat masing-masing satu buah buku manual ya teman-teman. Dan masing-masing juga dapat satu buah stand base beserta efek stand base-nya. Oke. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita rakit.
Nah teman-teman, sekarang Optimus Prime dan Megatronnya udah jadi nih. Berarti waktunya kita review. Yang pertama untuk perakitannya sendiri, kalau dari Blockis tenang aja, ini mudah banget, gampang banget dirakitnya, nggak perlu alat bantu. Dan karena ini ukuran lebih kecil daripada Action Edition yang aku rakit minggu lalu, 2 minggu yang lalu, jadi ini pun juga lebih sedikit juga partsnya, jadi lebih ramah juga untuk pemula. Nah, untuk rentang gerakannya sendiri sebenarnya hampir mirip-mirip. Kita mulai dari Optimus Prime dulu. Jadi untuk si Optimus Prime ini, gerakannya kepalanya ini bisa muter 360 derajat. Cuman terhalang sama armornya, jadi harus agak didongakin kalau mau muter 360 derajatnya. Nah, terus untuk di bagian lengannya sendiri, ini bisa muter 360 derajat tentunya. Dan untuk dibukanya dia bisa sampai sejauh ini, bisa sampai lurus banget teman-teman. Karena armornya ini ada sistem buka tutupnya gitu untuk di bagian bahunya. Selain itu, oh maaf, copot. Nah, selain itu untuk sikutnya sendiri bisa ditekuk sampai sejauh ini, sekitar 90 derajat atau malah pas 90 derajat ini. Terus juga bagian bawahnya ini, lengan bawahnya ini bisa diputar 360 derajat juga. Untuk lengan selain bisa diputar 360 derajat, juga bisa dimajuin kayak gini. Bagian armor di pinggangnya bisa dinaik turunin dikit, jadi kakinya ini bisa digerakin agak jauh nih teman-teman. Bisa sampai sejauh ini untuk ke sampingnya, bisa sampai lurus. Sedangkan untuk ke depannya bisa sampai sejauh ini. Maaf, kebalik. Nah, bisa sampai sejauh ini. Untuk ke belakangnya bisa sampai sejauh ini. Jadi dia bisa split baik ke arah depan maupun ke arah samping kiri, samping kanan. Oh, copot. Oh, armor di pinggangnya bisa copot juga kalau terlalu dipaksain. Tapi ya kalau misalnya dipasang udah pas, harusnya bisa nyampe sejauh itu. Nah, oke, udah dipasang lagi. Oke, selain itu untuk si Optimus, di bagian dadanya ini ada Matrix of Leadership-nya nih teman-teman. Dan ya ini Classic Class dan Action Edition sama, dia bisa nyala ya, sama bisa nyala teman-teman. Nah, khusus untuk si Optimus, bagian dadanya pun juga bisa dibuka kayak gini teman-teman. Ini ada ankle-nya, bagian kacanya, jadi Matrix of Leadership bisa kelihatan lebih jelas ini. Nah, ini untuk si Optimus udah. Selanjutnya untuk si Megatron. Untuk si Megatron sama juga, kepalanya bisa muter 360 derajat juga. Tangannya bisa muter 360 derajat juga. Dan bisa dibentangkan sampai lurus juga nih teman-teman. Karena sistemnya buka tutup armor. Sedikit terhalang sih untuk nah nih. Bisa sedikit lebih naik, justru bukan terhalang. Bisa sedikit lebih naik daripada Optimus tangannya si Megatron. Sama juga untuk bagian lengan bawahnya ini bisa diputar 360 derajat dan bisa ditekuk sampai sejauh ini, sampai 90 derajat nih teman-teman, sampai 90 derajat. Oke, untuk ini tadi untuk pinggangnya juga bisa muter ya teman-teman, cuman nggak bisa dimaju mundurin aja di bagian pinggangnya. Optimus juga sama, bisa digerakin juga pinggangnya tentunya. Untuk kakinya dia juga sama, bisa dibuka sampai sejauh ini. Dan tentunya dia pun juga bisa dimajuin sampai posisi yang sama juga nih teman-teman, sampai maju banget ini. Ke belakangnya bisa sampai sejauh ini. Dia karena di bagian pahanya sedikit lebih tebal daripada Optimus, dia jadi nggak bisa nyampe full 180 derajat kalau depan belakang teman-teman. Untuk ditekuknya tadi aku lupa di Optimus, tapi sama juga, dia bisa ditekuk sampai sejauh ini, sedikit lebih nekuk daripada 90 derajat ya teman-teman, jadi agak masuk ke dalam gitu kakinya. Nah, tapi di bagian dadanya si Megatron ini nggak kayak si Optimus teman-teman. Dia ini nggak bisa dibuka tutup karena dia nggak ada angsel. Dia nggak bisa dibuka tutup kayak Optimus karena dia nggak ada angselnya. Tapi kalau teman-teman buka di bagian dadanya, sebentar ini agak keras. Tuh. Dia malah jadi nyala lampunya. Oke. Nah, ini si Megatron ini bagian dadanya juga tetap bisa dibuka, dan di dalamnya ini bisa kelihatan nih roda giginya dia nih teman-teman. Oke.
Nah ya, gimmicknya juga sama. Ini dia ada lampunya juga. Sebentar aku pasang dulu ini. Oke. Nah, setelah rentang gerakannya, untuk aksesoris ini sama-sama dapat stand bass beserta efeknya masing-masing. Tapi di Optimus ini dapat kapaknya, Energon X-nya, dan muka alternatifnya teman-teman. Yang mana muka alternatifnya ini versi yang tanpa topengnya ya. Selain itu masing-masing juga dapat tangan yang terbuka. Sedangkan di Megatron ya cuma dapat tangan alternatifnya aja teman-teman. Kebetulan tangan kirinya aku pakai tangan yang terbuka, jadi sisa tangan yang dikepal. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke bagian detail. Kita mulai dari Optimus dulu. Nah, Optimus ini detail keren banget loh teman-teman. Sculptnya atau ukirannya itu tuh keren banget untuk ngasih unjuk detail di bagian armornya itu. Kayak di bagian pahanya, di bagian pinggangnya, di bagian perutnya, bahunya. Ini tuh keren banget sculpting untuk bagian armornya. Tuh, bagian kaki di dalamnya pun juga kelihatan untuk mesin-mesinnya gitu. Dan selain itu tuh juga di bagian belakangnya nih teman-teman, mesin-mesinnya si Optimus kelihatan semua dong teman-teman. Nambah kesan makin gagahnya aja nih si Optimus. Di bagian cerobongnya pun juga nih kayak bersegmen gitu teman-teman. Jadi kayak nggak cuman cerobong pipa lurus aja gitu teman-teman. Dan di bagian dadanya pun juga, nah di sekitaran Matrix of Leadership-nya pun kita juga bisa ngeliat bagian-bagian mesinnya si Optimus Prime teman-teman. Dan untuk di bagian mukanya pun juga, ini pelindung mukanya ini tuh nggak cuma lempengan besi yang lurus aja gitu kesannya teman-teman, karena ini bikin berlapis gitu sama si Blockis. Detailnya pun juga keren banget nih di bagian mukanya ini, di bagian kepalanya, telinganya, dahinya ini tuh mantep banget. Jadi dia nggak cuma mainin warna perak atau cuma mainin mesin-mesinnya doang, tapi juga di bagian ukirannya pun juga dimainin, dan itu bagus banget hasilnya teman-teman. Nah untuk di Megatron ini kalau badannya ini sebenarnya lebih rapi ya armornya ya, dia jadi nggak gitu kelihatan mesin-mesinnya teman-teman. Tapi tetap nih ukirannya pun juga mantap nih di si Megatron. Dan itu juga ada kayak ventilasinya gitu nih yang warna merah nih. Ini kayak ada tombol-tombol lagi gitu. Ini udah ada logo Decepticon yang kecil nih. Mukanya pun juga, detail banget, dia udah kayak muka manusia aja nih. Cuman sayang mukanya nggak gitu gahar sih. Nah tuh, jadi kayak agak senyum gitu. Kan harusnya Megatron agak gahar ya teman-teman ya. Ini untuk di bagian belakangnya pun juga ukirannya mantap nih teman-teman. Nah meskipun si Megatron ini di bagian bodinya nggak gitu kelihatan mesin, di bagian canonnya dia nih, fusion canonnya, mesinnya tuh, detail mesinnya mantep banget teman-teman. Mulai dari selongsong yang kelihatan gini, barrel yang kelihatan gini, dan depan belakang ada teman-teman detailnya. Sampai ke bagian sambungan ke tangannya nih, ini keren banget detailnya teman-teman. Aku suka banget lihatnya. Di yang canon sebelah kiri pun juga cakep nih detailnya nih. Nggak sewah yang fusion cannon, tapi ini pun juga lihat deh, jadinya kayak ada bagian-bagiannya gitu teman-teman, ada detail bagian-bagian senapannya gitu. Ini keren banget sih. Model kitnya aku beli di harga 180.000. Aku belinya waktu itu di marketplace sih, di si hijau itu. Nah harusnya harga retailnya juga 180.000 nih teman-teman. Dan untuk harga 180.000, dari segi artikulasi, aksesoris, dan juga detail, menurutku ini sangat-sangat layak untuk dikoleksi teman-teman. Dan bagi teman-teman yang pemula dalam bidang model kit juga, tenang aja, dengan pengalaman teman-teman yang minimum begitu, teman-teman bisa dapat model kit yang begini kerennya nih. Jadi kalau teman-teman ragu, semoga video ini bisa menjawab keraguan teman-teman untuk ngebeli model kit ini. Oke, itu dulu video dariku. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya ya teman-teman.